Seakan gol offside di laga Timnas Indonesia versus Irak, petugas VAR asal Thailand jadi sorotan. Sebab, teknologi tersebut terbukti luput memberi masukan berharga di lapangan. Irak berhasil mencetak 3 gol. Hanya saja, gol kedua Irak berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Mohanad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuen serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Usai laga, nama wasit Tantashev Ilgiz asal Uzbekistan menjadi sorotan. Namun sang pengadil tak bisa berbuat banyak lantaran hanya mendapat masukan dari VAR. Dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Sivakorn Puudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta. Terlepas dari itu, Indonesia harus rela menjadi juru kunci di grup D Piala Asia. Posisi puncak dikuasai timnas Jepang dan Irak bertengger di tangga kedua. Vietnam di posisi 3. Oga berharap banyak PSSI sadar kualitas timnas Indonesia. PSSI sadar dengan kualitas timnas Indonesia di Piala Asia. Tak ingin banyak sesumbar dan hanya menunggu realisasi janji Sintayong. PSSI paham kondisi timnas Indonesia seiring persiapan matang untuk Piala Asia tanpa basa-basi tak mau pasang target muluk-muluk. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberi bocoran sedikit terkait persiapan anak asuh Sintayong beserta kondisinya saat ini. Diakui oleh Amali, Sintayong menerapkan latihan berat bagi para pemain baik dari segi fisik maupun taktikal. Seolah sadar dengan kualitas timnas Indonesia, Amali menegaskan PSSI enggan mematok target muluk-muluk di Piala Asia. Komunikasi PSSI dengan Sintayong terus dilakukan. Amali menyebut pihaknya memberi dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Soal target di Piala Asia, Amali menilai bahwa PSSI hanya akan menanti realisasi dari janji yang pernah diungkap Sintayong. Media dunia soroti penampilan timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023, Marcelino dipuji. Kekalahan timnas Indonesia dari Irak di laga pertama Piala Asia 2023 mendapat sorotan dari media dunia. Timnas Indonesia harus mengakui kemenangan Irak dengan skor 3-1. Meski kalah, perjuangan timnas Indonesia layak diapresiasi. Dengan pemain muda yang dimiliki, skuad Garuda mampu membuktikan layak berada di panggung terbesar di benua Asia. Piala Asia 2023 menjadi penampilan pertama bagi Indonesia setelah absen selama 16 tahun. Terakhir kali Indonesia bermain di Piala Asia 2007, kala itu lolos karena menjadi tuan rumah. Meski hanya 1 gol yang diciptakan Indonesia ke gawang Irak menjadi bukti kelayakan skuad Garuda bersanding dengan negara-negara terbaik di Asia. Media olahraga dunia ESPN turut menyoroti hasil yang diraih timnas Indonesia saat melawan Irak. Mereka menyoroti penampilan skuad Garuda dan memberikan pujian atas perjuangan yang dilakoni timnas Indonesia yang didominasi pemain muda. Secara khusus mereka memberikan pujian kepada sang pencetak gol, Marcelino Ferdinand yang masih berusia 19 tahun. Positioning Marcelino dalam gol Indonesia cukup menjadi perhatian. Bagaimana pemain yang bermain untuk klub Belgia, KMS Kadeinse ini muncul dari tiang jauh untuk memberikan sentuhan akhir yang berbuah gol. Selain mencetak gol, Marcelino juga sempat membuat jantung pendukung Indonesia berdebar kala di menit 10 sebuah peluang pertama ia ciptakan. Memanfaatkan bola liar hasil buangan kiper Irak, Marcelino melob bola melewati kiper Irak yang maju. Sayang lambungan bola itu masih mengenai mister gawang. Alhasil peluang itu urung menjadi gol. Aura positif datang untuk timnas Indonesia ketika pertandingan memasuki menit ke-36. Efek manis hasil uji coba sebelum laga perdana Piala Asia.
Marcelino Ferdinand sukses menyamakan skor imbang 1-1 ke gawang Irak. Gol Marcelino lahir berkat permainan apik Yacob Sayuri. Yacob berhasil membuat malu bek Irak. Pemain PSM Makassar itu melakukan nutmeg saat melakukan penyerangan di sisi kiri pertahanan tim lawan. Yacob langsung memberikan umpan manis ke sisi kanan gawang Irak. Di sana sudah ada Marcelino yang berdiri tanpa kawalan. Marcelino langsung melepaskan tendangan keras yang berhasil menjebol gawang Irak. Hal yang hampir sama saat timnas Indonesia melakukan uji coba sebelum Piala Asia. Kala itu timnas Indonesia beruji coba melawan Libya. Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus. Setelah dikalahkan pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kembali bertemu Libya dan Shin Tae-yong berjanji akan melakukan perlawanan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan melawan wakil dari Afrika tersebut di laga uji coba Piala Asia. Perubahan besar-besaran dilakukan oleh Coach Shin saat pertemuan kedua yang langsung menurunkan Elkan Bagot dan Justin Hubner. Dengan harapan lini pertahanan skuad Garuda menjadi lebih baik, pemain timnas Indonesia berhasil hancurkan taktik Libya hingga bikin sang pelatih syok. Tak hanya itu, selain Rizky Ridho dan Jordi Amat yang juga diturunkan sebagai pemain bertahan, Shin Tae-yong juga memainkan back sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Yacob Sayuri. Pada lini tengah, Coach STY menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner sebagai mesin pertahanan timnas. Marcelino dominan bermain di depan, sementara Ivan Jenner dan Justin Hubner standby di tengah. Situasi tersebut membuat Ivan Jenner lebih bebas dan leluasa mengatur tempo permainan, bahkan ini menjadi momen yang tak terlihat di pertemuan pertama.